Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan taufiknya pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia ini untuk kembali membaca kitab Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari apa yang kita lakukan di malam hari ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki al-haqqus sabi'a asyara, hak yang ke-17. Hak yang ke-17, yakni hakul muslimi ala akhihil muslim, hak muslim atas saudaranya yang muslim. Dan ini sesi yang pertama sebelum kita memasuki hak-hak secara khusus dari hak muslim atas muslim yang lainnya. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini adalah pelajaran yang ke-17 dari hak muslim atas saudaranya muslim. Penulis di sini berkata, al-muslimu sya'nuhu 'azim wa haqquhu kabir, bahwa muslim ini ikhwati fillah urusannya atau perkaranya sangat besar, begitu juga haknya sangat besar. Dan beliau berkata, walakin qabla an natakallama an haqqil muslimi ala akhihil muslim la budda an natakallama عن حرمة المسلم على أخيه المسلم، وذلك أننا رأينا الخوارج ومن سلك مسلكهم أو ومن سلك سبيلهم لا يعرفون للمسلم حرمة ولا يؤدون له حقا فيقتلون المسلمين وَيَعْتَدُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ. Penulis berkata, ikhwati fillah,
Sebelum kita berbicara tentang hak muslim atas muslim yang lain atau atas saudaranya muslim, maka hendaknya kita berbicara tentang hurmatul muslim ala akhihil muslim. Tentang kehormatan muslim atas saudaranya yang muslim. Ini secara umum. Akhi fillah rahimanakumullah, kita alhamdulillah agama kita adalah Islam. Ana muslim, Anda muslim. Ana punya kehormatan atas Anda dan Anda pun memiliki kehormatan atas ana. Anda muslim, dia muslim. Dia memiliki kehormatan atas Anda dan Anda pun memiliki kehormatan atas dia. Selama masih dalam ruang lingkup Islam, dan ini tidak boleh dirobek. Tidak boleh dikoyak-koyak. Nanti kita lihat bagaimana kita baca hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah kehormatan muslim. Kemudian di sini dikatakan, kenapa demikian? Beliau berkata, karena kita melihat kaum Khawarij, al-Khawarij, wa man salaka sabilahum, dan yang berjalan di atas jalan mereka, la ya'rifuna lil muslimi hurmatan. Mereka tidak mengenal kehormatan kaum muslimin atau tidak mengenal kehormatan seorang muslim dan tidak menunaikan hak muslim. Bahkan fayaktuluna al muslimin. Mereka membunuh kaum muslimin. Kemudian merobek-robek atau merampas harta mereka dan merobek-robek kehormatan mereka. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih," kata Allah. Siapa orangnya yang mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang yang beriman, satu dengan yang lain adalah bersaudara. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahkiruhu ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Rasul bersabda, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling menipu, jangan juga kalian saling membenci, janganlah saling membelakangi, janganlah sebagian kalian menjual sesuatu atas sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslim itu saudara muslim. La yadhlimuhu wa la yahkiruhu wa la yukhdhiluh. Tidak boleh
dia mendoliminya atau dan menghinakannya. Kemudian Rasul berkata, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Rasul mengisyaratkan 3 kali. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi seseorang dari keburukan dia menghinakan saudaranya yang muslim. Kemudian Rasul berkata, kullul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Haram apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi 3 hal yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita ikhwati fillah mengotak-ngatik dan merobeknya. Darah saudara kita muslim haram. Yang kedua, harta dari saudara kita muslim haram. Artinya nggak boleh kita curi hartanya, mengambil hartanya tanpa hak. Harta saudara kita terjaga dalam Islam. Dan yang ketiga, wa irduhu, kehormatannya. Dan ini subhanallah yang sangat penting, kehormatan seorang muslim, kehormatan saudara kita, nggak boleh kita robek. Artinya nggak boleh kita rendahkan di hadapan muslim yang lain dengan apapun. Apakah itu dengan ghibah, apakah itu dengan bersuudzon, berburuk sangka terhadap saudara kita muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam ikhwati fillah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, man la yarhamin nas la yarhamuhullah. Siapa orang yang tidak menyayangi kaum manusia, maka tidak dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Amr pernah berkata dalam hadis yang sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Kata Abdullah bin Amr, saya pernah melihat satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian Rasul berkata, ma atyabak wa ma atyaba rihak, ma a'zamak wa ma a'zama hurmatak. Rasul berkata di depan Ka'bah, lihat ikhwati fillah, Rasul berkata ke Ka'bah, ma atyabak, alangkah indahnya alangkah indahnya Anda, alangkah bagusnya Anda. Wa ma atyaba rihak, dan alangkah wanginya aroma Anda, alangkah wanginya aromamu. Rasul bilang ke Ka'bah, alangkah bagusnya kamu, alangkah wanginya aromamu. Wa ma a'zamak wa ma a'zama hurmatak, alangkah agungnya engkau dan alangkah besar kehormatan engkau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la hurmatul mu'mini indallahi a'zamu hurmatan minka. Sekali lagi, la hurmatul mu'mini indallahi a'zamu hurmatan minka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kehormatan seorang mukmin itu lebih besar daripada kehormatan engkau. Maluhu wadamuh, maluhu wadamuh, harta dan darahnya. Subhanallah ikhwati fillah. Hadis ini sahih li ghairihi. Kita bisa mendengar apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa kehormatan mukmin ini sangatlah besar sekali. Kita semua takut dan tidak berani menjelek-jelekan Ka'bah, karena saking agungnya. Dan kita mengagungkan Ka'bah.
karena dia adalah kiblatul muslimin. Tetapi kita tetap menyembah kepada Allah, bukan menyembah ke Ka'bah. Ini adalah kiblat kaum muslimin. Tetapi kata Rasul, mukmin itu lebih besar kehormatannya daripada Ka'bah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah, dalil-dalil tentang kehormatan kaum muslimin di sisi Allah ini sangat besar, menjelaskan kepada kita bahwa kaum muslimin atau saudara kita muslim punya kehormatan yang harus kita jaga. Penulis sebutkan beberapa hal. Di antara yang pertama, alla yukaffirah. Ini yang pertama. Jangan sekali-kali mengkafir-kafirkan saudara kita muslim. Jangan mengkafirkan saudara kita muslim, mengkafir-kafirkan. Ya. Ini adalah kehormatan saudara kita kaum muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah memberikan peringatan dari perbuatan seperti ini. Kenapa? Karena sangat bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata kepada saudaranya ya kafir, wahai si kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka dia itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa kembali kepada salah satunya. Ibarat kita letakkan tali digantungin dengan batu, kita lemparkan ke depan, bisa kembali ke kita. Ini lafaz faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jadi sangat bahayanya ucapan kekafiran ini, mengkafirkan saudaranya yang muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam Muslim pernah bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri," siapa orangnya yang memanggil, menyebut seseorang dengan kekafiran, au qala aduwullah, atau dia berkata wahai musuh Allah, aduwullah, wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal saudaranya itu tidak seperti itu, illa hara alaihi, melainkan tuduhannya akan kembali kepada dirinya. Ini juga hadis yang menekankan tentang arti atau tentang makna tidak boleh kita mengkafirkan saudara kita kaum muslimin. Kemudian dalam hadis yang lain yang sahih, akhrajahu at-Tabrani, dikeluarkan al-Imam at-Tabrani dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, fahuwa ka qatlihi, wa la'nul mu'mini ka qatlihi." Apabila seseorang berkata kepada saudaranya wahai si kafir, maka sama seperti kata Rasulullah SAW, itu sama seperti dia membunuhnya, dan melaknat seorang mukmin sama seperti membunuh seorang mukmin. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwati fillah, ini yang harus kita perhatikan. Kita lihat perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini. Di antara perkataan al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, beliau berkata, "I'lam," kata beliau, ketahuilah, "anna al-hukma 'ala ar-rajul al-muslimi bi khurujihi min dinil Islam wa dukhulihi fil kufri la yanbaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuqdima 'alayhi illa bi burhanin awdaha min syamsin nahar." Beliau berkata, ketahuilah
bahwa menghukumi seorang muslim dengan keluarnya dia dari agama Islam dan masuknya dia kepada kekafiran tidak boleh, tidak seyogianya dilakukan oleh seorang mukmin atau seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau berkata tidak boleh dia melakukannya kecuali dengan adanya burhan, dalil yang lebih jelas daripada matahari yang ada di siang hari. Ini kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kemudian ulama yang lain berkata, "Idza wajadtumur rajula yutliku lisanahu fi takfiril muslimin faktubu ala dhahrihi la yuflihu abadan." Apabila kalian menjumpai seseorang yang orang itu lisannya bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin, maka tulislah di punggungnya sebuah ucapan, sebuah lafaz, la yuflihu abadan. Orang ini tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ini kata ulama. Jadi orang yang mudah-mudah mengkafirkan orang selama-lamanya, ikhwati fillah, tidak akan pernah beruntung. Karena ikhwati fillah, orang yang mengkafirkan saudaranya muslim terjatuh pada dua musibah. Terjatuh pada dua musibah. Ini yang perlu kita perhatikan. Mengkafirkan saudara muslim, kita hukumi orang itu muslim, kita hukumi yang muslim jadi kafir. Ini terjatuh pada dua musibah. Musibah yang pertama adalah istahalla damahu wa malahu wa irdah. Berarti dia telah menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, dan menghalalkan kehormatannya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh. Kata Rasul, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Hartanya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ketika salah satu di antara kaum muslimin mengkafirkan saudaranya muslim yang lain, berarti dia telah mengatakan dia halal darahnya, boleh dibunuh. Berarti dia telah mengatakan halal kehormatannya, artinya boleh dirobek-robek, enggak terhormat. Dan hartanya pun demikian. Ini sebuah hal yang sangat mengerikan. Kalau salah, kembali ke dia. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang kedua, penulis berkata, hukmun ala akhihi anna Allah la yaghfiru lahu abadan, atau hakama ala akhihi anna Allah la yaghfiru lahu abadan wa la yarhamuhu wa la yudkhiluhu al-jannata wa yukhalliduhu fin nari wa hadha min a'zamil baghi. Ngeri sekali yang kedua ini, ikhwati fillah. Orang yang mengkafirkan saudaranya, dia tuduh saudaranya ini kafir, ya, keluar dari Islam. Maka kata penulis, dia telah menghukumi saudaranya ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya abadan selamanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyayanginya atau tidak merahmatinya dan tidak memasukkannya kelak ke dalam surga, dan dia kekal selama-lamanya dalam api neraka. Dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Apakah dia tidak terancam? Jelas sangat terancam dengan sebuah hadis yang saya akan bacakan, ikhwati fillah. Ya. Yaqul Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata,
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya sahih riwayat al-Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana rajulan fi bani Israil mutawakhiyaini. Ada seseorang yang di zaman Bani Israel, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutawakhiyaini, bersaudara. Dia punya saudara. Artinya ada dua orang bersaudara di tengah-tengah Bani Israel. Kata Rasul, fakana ahaduhuma yudhnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Salah satunya suka melakukan dosa, salah satunya rajin ibadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazalul mujtahidu yara al-akhara 'ala adh-dhanb. Orang yang rajin ibadah ini, ikhwati fillah, senantiasa melihat saudaranya ini melakukan dosa, berada di atas dosa, berdosa, melakukan maksiat. Fayaqul aqsir, maka dia menasihati saudaranya ini, berhentilah dari melakukan dosa. Aqsir, ya fulan berhenti, jangan lakukan dosa, jangan lakukan maksiat. Ini kata saudaranya. Fayaqul fawajadahu yawman ala dzambin. Maka suatu hari saudaranya yang rajin ibadah ini menjumpai saudaranya berada di atas dosa. Faqala lahu aqsir, dia menasihati lagi, wahai si fulan, berhentilah dari melakukan dosa. Faqal, maka si mudhnib, saudaranya yang melakukan dosa ini berkata, khallini wa rabbi, khallini wa rabbi, biarkan urusanku dan tinggalkan aku, ini urusan saya dengan Rabb saya. Maksudnya begitu. Ini kata yang berdosanya, sampai tentunya membuat si yang ahli ibadah ini kesel dan tidak sabar. Ya, orang yang berdosa ini berkata, abu'itha alayya raqiba, abu'itha alayya raqiba. Faya subhanallah, perhatikan ikhwati fillah, abu'itha alayya raqiba, apakah anda diutus untuk memata-matai dan mencermati saya, selalu mengawasi saya? Ya, apakah anda diutus lahir di atas muka bumi ini, dilahirkan untuk mengawasi saya? Ini kata yang melakukan apa? Dosanya. Faqal, maka si yang rajin beribadah ini sambil kesel dia berkata, wallahi la yaghfirullahu lak atau la yudkhiluka Allahu al-jannah. Si mujtahidnya ini berkata, demi Allah, Allah enggak akan ampuni kamu. Dia berkata, demi Allah, Allah enggak akan masukkan ke surga nanti kelak. Kesel, enggak sabar. Ya. Maka ikhwati fillah, dalam hadis ini dijelaskan, faqubida arwahuhuma fajtama'a inda rabbil alamin. Keduanya meninggal, kemudian keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala li hadzal mujtahid, maka Allah berkata kepada orang yang ahli ibadah, yang rajin ibadah ini, akunta bi'alima, apakah anda mengetahui tentang diriku? Au kunta ala ma fi yadi qadiran, atau apakah anda sanggup, mampu, memiliki kemampuan atas apa yang ada di tanganku? Wa qala lil mudhnib, kemudian Allah berkata kepada orang yang berdosa tadi, idhhab fadkhulil jannata bi rahmati, pergilah, masuklah anda ke surga dengan rahmatku.
Wa qala lil akhar, dan berkata kepada yang lain yang rajin ibadah tadi, idhabu bihi ilan nar, bawalah dia masuk ke dalam api neraka. Wal a'yadzu billah. Ikhwati fillah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Kata Abu Hurairah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia berbicara satu kalimat, satu kata, yang dengan kata tersebut dia hancurkan dunianya dan akhiratnya. Wal'iyadzubillah. Jadi ikhwati fillah, dari sini kita tahu bahwa hati-hatilah kita dari berbicara. Muslim punya kehormatannya. Muslim punya kehormatannya yang harus kita jaga. Kita lihat dari sini, kita mengetahui bagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam menghabarkan bahwa orang yang ahli ibadah, karena tidak bisa menahan lisannya, rajin ibadah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah, karena kesalahan ngomong. Walaupun satu kata, walaupun satu kalimat kepada kawannya. Ini bagaimana dengan yang mengkafirkan saudaranya muslim? Wal'iyadzubillah. Dikafirkan saudaranya muslim karena tidak sepaham. Wah, kafir sudah, keluar dari Islam. Oleh karena itu tidak boleh kita mengkafirkan saudara kita kaum muslimin. Dan sekali lagi, tidak ada ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, tidak sejalan kafir. Seperti pemahamannya kaum Khawarij. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Lihat. Jadi orang yang bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin terjatuh pada dua musibah. Musibah yang pertama, menghalalkan darah saudaranya, menghalalkan harga diri, kehormatan saudaranya dan harta saudaranya. Kemudian yang kedua, dia menghukumi saudaranya bahwasanya saudaranya ini tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Dan tentunya bahayanya kembali kepada dirinya. Diancam dengan hadis tadi. Oleh karena itu ikhwati fillah, kita harus hati-hati dari merobek kehormatan saudara kita kaum muslimin. Kehormatan yang kedua yang harus kita jaga tentang darah kaum muslimin, yakni alla yaktulah. Diharamkan seorang muslim membunuh saudara muslim yang lain. Dosanya sangat besar dan dia merupakan min akbaril kabair, dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Siapa orangnya yang membunuh jiwa, seorang jiwa tanpa alasan yang benar, yakni bukan karena qisas, bi ghairi nafsin, atau melakukan kerusakan di tengah muka bumi, maka kata Allah Subhanahu wa taala dosanya itu seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Wal a'yadzu billah. Fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa man ahyaha, siapa orangnya yang menghidupkan seorang, ini seorang muslim, ya, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orangnya yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya di sana. Allah murka atasnya, Allah laknat, dan Allah siapkan untuk orang tersebut azab yang sangat besar. Surat An-Nisa ayat 93. Kemudian tentang hadis-hadis haramnya membunuh jiwa mukmin, ikhwati fillah, ada beberapa hadis yang akan saya bacakan di sini. Yang pertama, hadis yang sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hancurnya dunia ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih ringan daripada membunuh jiwa muslim. Ini muslim sangat berharga. Kemudian yang kedua, hadisnya dengan bunyi, hadisnya sahih riwayat Nasa'i, qatlul mu'mini a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya alam semesta, daripada hancurnya dunia ini. Kemudian dalam hadis yang lain yang sahih li ghairihi, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samawati wal ardi ijtama'u ala qatli muslimin lakabbahumullahu jami'an ala wujihim finnar." Ngeri sekali ya. Kata Rasulullah SAW, seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, ngeri sekali ini hadisnya, seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi ijtama'u ala qatli muslim, mereka berkumpul sepakat untuk membunuh seorang muslim, apa kata Rasulullah SAW? Lakabbahumullahu jami'a ala wujuhihim finnar. Niscaya Allah akan telungkupkan mereka semuanya, wajah-wajah mereka itu dalam api neraka. Dimasukkan oleh Allah semuanya dalam api neraka. Seluruh penduduk langit dan bumi kalau sepakat membunuh seorang muslim, semuanya dimasukkan dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat mahal. Darah seorang muslim sangat-sangat mahal sekali. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Rasul berkata, "Kullu dzanbin 'asallahu ay yaghfirah." Semua dosa mudah-mudahan bisa Allah ampuni. Illa ar-rajulu yamutu musyrika au yaqtulu mu'minan muta'ammida. Kecuali seseorang yang kecuali seseorang yang mati dalam keadaan musyrik atau membunuh mukmin dengan sengaja. Banyak sekali ikhwati fillah hadis-hadis tentang haramnya membunuh kaum muslimin. Di antaranya banyak sekali ya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima." Di akhirat kelak, perkara yang paling pertama kali diputus di akhirat kelak adalah masalah darah. Yang diputuskan di akhirat kelak adalah masalah darah. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasul bersabda, "Ya'til maqtulu muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi."
akan datang orang yang terbunuh kelak yang kepalanya itu bergantung dengan salah satu dari kedua tangannya. Mutalabbiban qatiluhu bil yad al-ukhra tashkhabu awdajuhu daman. Kemudian dia memegang tangan yang lainnya memegang si pembunuh sambil keluar darah dari audajnya. Audaj ini urat di leher, ya, keluar darah dari situ. Hatta ya'ti bihil arsh, sehingga mendatangi arsh. Fayaqulul maqtul li rabbil alamin, maka orang yang terbunuh, ya, berkata kepada Allah Rabbul Alamin, hadza qatalani, orang ini telah membunuhku. Fayaqulullahu lil qatil, maka Allah berkata kepada orang yang membunuh, ta'ista wa yudhabu bihi ilan nar, anda merugi, anda celaka, kata Allah. Kemudian orang tersebut dimasukkan dalam api neraka, wal'iyadzubillah, yakni si pembunuh dibawa ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ini saking besarnya dosa pembunuhan, ikhwati fillah. Banyak sekali hadis-hadis tentang masalah ini, dan ini merupakan hal yang sangat mengerikan, ikhwati fillah. Dan hendaknya setiap kita berhati-hati jangan sampai terjatuh pada perbuatan yang besar ini, ya. Isya sampai jam berapa, Pak, ya? Ya? Jam ya. 6:59. Ya. Baik. Kemudian ikhwati fillah, kita masuk ke kehormatan yang ketiga. Tidak boleh mendolimi saudaranya. Tidak boleh mendolimi saudaranya. Zalim perbuatan yang sangat keji. Kalau luput di dunia, enggak luput di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah sekali-kali Anda mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah tangguhkan azabnya sampai kepada seluruh mata terbelalak. Sampai suatu hari nanti seluruh mata semuanya terbelalak. Ini kezaliman. Dan zalim ini ikhwati fillah bahaya. Mendolimi siapa saja ini bahaya. Karena apa? Karena kezaliman ini Allah Subhanahu wa taala akan balas, apalagi zalim kepada sesama. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika mau ngutus ke Yaman, itu mewanti-wanti dari doa orang yang dizalimi, karena mustajab. Kata Rasul, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi, karena tiada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang sahih, ikhwani fillah, Zaid bin Zaid, seorang sahabat, pernah didolimi oleh seorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Zaid bin Zaid pernah dituduh menggosok tanahnya, ya, sampai perkaranya diajukan ke Marwan bin Hakam. Dan Marwan bin Hakam tentunya tahu bahwa Zaid bin Zaid tidak bersalah karena sahabat adil, ya. Dan wanita ini terus mendolimi Zaid bin Zaid ini sampai dia berdoa, Allahumma in kanat kadhibah fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, kalau wanita ini berdusta, butakan matanya dan matikan dia di buminya. Allahu Akbar. Allah Maha mendengar, ikhwati fillah. Yang meriwayatkan kisah ini menjelaskan bahwa wanita ini matanya buta, kemudian dia tidak bisa jalan. Jalannya itu mapet di tembok, tatalamas al-jidar, sampai masuk ke sebuah lubang di dekat rumahnya dan mati. Ya. Sadaqa Rasulullah SAW. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab.
Banyak kisah tentang masalah doa orang yang dizalimi ini. Di antaranya doanya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Ibn Abi Du'ad. Imam Ahmad bin Hanbal ikhwati fillah, Imam ahli sunnati wal jamaah, yang dengan jasa beliau kita menikmatinya sekarang. Al-Quran kalamullah. Di zaman beliau itu pemerintahnya mengatakan karena Mu'tazilah itu mengatakan Quran makhluk. Dipimpin oleh Ahmad bin Abi Du'ad, ini Rasul Mu'tazilah memaksa ulama-ulama untuk mengatakan Quran makhluk. Disiksa, bahkan dipenjara, ada yang dibunuh. Di antara yang dipenjara adalah Imam Ahmad bin Hanbal dengan sebab dia, dan dia tidak pernah minta maaf. Sampai berdoa, ya Allah, dia telah menzalimi, dengan sebab dia aku dipenjara, penjarakanlah dia. Maka dia dipenjara. Maka ikhwati fillah, sebelum meninggal Ahmad bin Abi Du'ad itu terkena penyakit falij, kata ulama. Falij mati sebelah. Ya, orang yang menzalimi makhluk sesamanya mati sebelah. Ketika manusia berkunjung kepada Ahmad bin Abi Du'ad, orang Mu'tazilah ini, mereka bertanya, "Ma asabaka ya Ibn Abi Du'ad?" Apa yang menimpa anda wahai Ibnu Abi Du'ad? Dia menjawab, asabatni da'watul imami Ahmad. Doanya Imam Ahmad telah menimpa diriku. Apa dia bilang? Fa wallahi amma nisfil ayman law waqa'a alaihi dhubabun laka'anna jibalad dunya saqatat alaih. Demi Allah, tubuhku yang sebelah kanan ini, seandainya ada satu lalat yang hinggap, maka saya merasakan seakan-akan gunung-gunung yang ada di atas muka bumi ini meruntuhi diriku. Satu lalat saja. Kan lalat kan tidak terasa. Hinggap, geli kalau kita dihinggapi lalat kan? Tapi ya subhanallah, dirasakan oleh Ibn Abi Du'ad, diruntuhi bebatuhan kegunungan. Sakitnya luar biasa. Dan dia berkata, fa wallahi amma nisfil akhar law qurida bil maqarid ma ahsastu alama. Dan demi Allah, tubuhku yang sebelah lainnya, yang sebelah kiri, seandainya dicincang-cincang dengan al-maqarid, alat-alat yang tajam, pisau dan sejenisnya, gunting dan sejenisnya, kalau tubuhku dicincang-cincang, ma ahsastu alama, saya tidak pernah merasakan sakitnya sedikit pun. Yang sebelah kirinya. Wal-'iyadzu billah. Ya. Jadi ikhwati fillah, Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watul madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallah hijab. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman, kata Rasulullah SAW, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah zulumat, kegelapan-kegelapan, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat. Hal-halnya akan menjegal kita pada hari kiamat, wal-'iyadzu billah. Ya. Ini saja yang bisa ana sampaikan. Ikhwati fillah, insyaallah taala kita lanjutkan satu hak, satu kehormatan kaum muslimin yang disebut oleh penulis, ya. Di antara yang keempat, alla yaktabuh, tidak boleh menggibahinya, tapi kita tunda insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi kita ingat bahwa kehormatan kaum muslimin banyak, di antaranya tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh membunuh, tidak boleh juga tadi mendolimi. Ya. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, dan sementara tidak ada tanya jawab, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.